Oke, kali ini kita akan menjawab berita simpang siur tentang Iwan Fals yang melaporkan Triswaka dan Zidan. Apakah benar seperti itu? Akan kita usut di sini kebenaran berita itu. Oke, baru-baru ini diduga melaporkan penyanyi cover Triswaka dan Zinedine Zidane terkait pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Potongan video saat kuasa hukumnya berbicara bahkan telah ramai diunggah oleh beberapa akun gosip di Instagram. Bahkan di YouTube pun ada. Dalam video tersebut, Ihsan P. Kurnia Agung selaku kuasa hukum Iwan Fals mengatakan bahwa mereka mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk melaporkan seseorang atas tindakan pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Namun, video seketika berhenti dan menimbulkan kesimpang siuran hingga membuat netizen menduga bahwa pelantun bento itu melaporkan Triswaka dan Zidane. Kami, kuasa hukum Pak Iwan, hari ini kita melaporkan adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, ucap Ihsan. Potongan video tersebut membuat banyak orang berspekulasi bahwa Iwan Fals melaporkan Triswaka dan Zidane lantaran telah memparodikan dirinya saat bernyanyi. Akan tetapi, hal tersebut jelas salah. Potongan video yang mengatakan bahwa Iwan Fals melaporkan Triswaka dan Zinedine Zidane adalah hoaks. Belakangan diketahui bahwa video tersebut diambil saat Iwan Fals datang ke SPKT Polda Metro Jaya pada awal November 2021 lalu. Jelas, kedatangannya bukan untuk melaporkan Triswaka dan ataupun Zidane, kan tetapi untuk melaporkan seseorang berinisial KS atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan pidana ini kita tidak ada disclose nama terlapornya. Masalah ini masalah terkait Ormas OI. Ini terkait adanya fitnah atau berita tidak benar yang ditayangkan dalam beberapa media elektronik termasuk YouTube, ujar Ihsan dalam video yang beredar. Oke, assalamualaikum, kembali lagi di channel ini. Setelah kita telusuri dan cari-cari topik yang membahas tentang kebenaran Iwan Fals melaporkan Triswaka dan Zidane, ternyata hasilnya adalah hoax. Banyak sekali orang-orang di berbagai pihak yang mencari keuntungan dan juga memanfaatkan situasi ini untuk memfitnah, menambah masalah tentang adanya kesalahan Triswaka dan Zidane. Tentunya di sini para netizen dihimbau untuk bijak dalam melihat media, jangan sampai kita lihat apa dari kabarnya saja, tapi kita juga harus lihat isinya seperti apa. Jika kita lihat di YouTube itu tidak cukup, kita harus lihat di berita di TV, kita harus lihat berita di Google seperti apa berita-berita resmi yang sesungguhnya, karena hal ini bisa menyebabkan fitnah dan mencemarkan nama baik Triswaka dan Zidane juga. Jangan hanya karena ada kesalahan ini terus media-media ini tidak bertanggung jawab ya, memperkeruh suasana sehingga Triswaka ini semakin dihujat oleh para netizen, padahal yang sebenarnya Iwan Fals belum ada laporan untuk melaporkan Triswaka dan Zidane, dan itu adalah berita Iwan Fals beberapa bulan lalu. Dan itu adalah berita Iwan Fals yang memberitakan ataupun melaporkan seorang yang mencemarkan nama baik di bulan-bulan lalu ya, di tahun 2021 tepatnya. Kalian cek, ada sebuah video yang sama seperti video yang terangkat sekarang, videonya seperti itu. Dan kalau kalian lihat di situ benar-benar tidaklah benar itu adalah melaporkan Zidane dan Triswaka adalah salah. Jadi kita para netizen harus bijak ya. Saya pun di sini memahami bahwa kemarahan netizen ini pun ketika melihat Triswaka dan Zidane memparodikan, pasti mereka berpikir video tersebut dibuat, direkam oleh Zidane atau Triswaka lalu diunggah oleh dia. Padahal kenyataannya itu adalah live di dalam sebuah aplikasi, videonya pun panjang. Dan di situ ada challenge pertanyaan dari para netizen, bagaimana nih untuk gaya bernyanyi ala musisi. Otomatis Triswaka dan Zidane di situ melakukan hal itu. Nah, mungkin ada salahnya juga, karena mungkin dari sisi pandangan netizen ada salahnya kalau misalnya melihat video itu dipotong-potong. Namun para netizen yang melihat video itu pun kadang-kadang ada juga yang mengatakan salah, tapi setidaknya tidak separah itu ya kesalahan itu, karena memang itu video fullnya ada. Dan jika kalian ingin melihat tentang inti dari permasalahan itu seperti apa, kalian cek di TV-TV, cek di YouTube Uya Kuya, cek di YouTube Dunia Panci, salah satu musisi yang membuat wadah untuk Triswaka dan Zidane untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, dan kalian akan mengetahui itu. Jadi harus hati-hati dalam menangkap berita dari media, karena banyak pihak yang sebenarnya memperkeruh suasana dengan menambahkan potongan-potongan video yang tidak bertanggung jawab, padahal video itu adalah video lama yang disangkut pautkan dengan Triswaka dan Zidane. Semoga video ini bisa menambah kebijakan diri kita ya, pengetahuan
untuk agar bisa lebih bijak lagi ketika melihat berita-berita itu tidak semuanya benar. Maka dari itu kita harus mencari tahu kebenaran berita itu seperti apa. Ketika ada video yang dipotong-potong, otomatis video pula yang benar pun akan menjadi salah. Itulah yang membuat kesalahpahaman. Dalam hal ini tentunya Triswaka dan Zidan memang disalahkan dan apa yang dia lakukan itu salah, tapi salahnya sebenarnya kalau kita melihat fullnya ya, full videonya itu tidak terlalu membuat orang marah-marah banget sebenarnya gitu ya. Itulah yang membuat netizen marah itu adalah terkadang dari media sendiri yang membuat berita yang wah benar-benar nyebelin nih anak, kurang ajar nih anak, padahal pada intinya tidak seketerlaluan itu dia melakukan hal-hal di dalam sebuah media. Sekarang Bambang Tampan pun sudah memaafkan, sudah video call juga dengan Zidan, dan Bambang Tampan pun meminta maaf ya, jangan sampai dendam ke abang katanya ke Zidan gitu ya. Zidan pun di situ udah saling memaafkan dan mungkin nanti akan ada pertemuan dan collab dan yang akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Si Zidan pun di sini kata Bang Andika katanya terus berkarya, jadi jangan sampai menutup rezeki orang ya. Kita harus tetap jangan sampai boykot orang yang pernah bersalah. Mereka juga punya kesempatan untuk lebih baik lagi. Bahkan musisi dia yang pribadinya disinggung pun, disindir pun, dia tidak masalah, bahkan mendukung Triswaka dan Zidan untuk memaafkannya, dan juga mereka disuruh lagi untuk tetap berkarya. Jadi kita sebagai netizen harus bijak dalam menilai setiap media yang ada, yang berita-beritanya perlu dipertanyakan kebenarannya. Semoga video ini bermanfaat.